Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Marta Rosauli Theodora dari Program Studi Pendidikan Dokter 2019 kelas B untuk NIM-nya 190701011111038. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Pak Nanang yang telah membantu dan membimbing saya untuk menyusun karya tulis ilmiah ini. Karya tulis ilmiah saya berjudul Hubungan Kondisi Psikologis dengan Kejadian Acne Vulgaris. Pendahuluan, berdasarkan Global Burden of Disease atau GBD, acne vulgaris merupakan 8 penyakit kulit yang paling umum dengan perkiraan prevalensi global untuk semua usia itu sebesar 9,38%. Menurut catatan studi Dermatologi Kosmetika Indonesia menunjukkan yaitu 60% penderita acne vulgaris pada tahun 2006, 80% pada 2007, dan 90% pada 2009. Yang berarti semakin ke sini itu penderita acne vulgaris itu meningkat, mungkin sama dan meningkat. Baru-baru ini survei di antara 215 mahasiswa kedokteran tahun ke-6, 67% dari para siswanya mengidentifikasi stres sebagai penyebab jerawat mereka. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa stres psikologis dapat mengubah fungsi kekebalan kulit dan juga fungsi barrier kulit kita. Nah, menurut beberapa penelitian pun, kejadian acne vulgaris ini banyak diderita oleh remaja yang mana dimulai itu saat usia-usia pubertas. Prevalensi tertinggi itu pada umur 14-17 tahun, di mana pada wanita berkisar 83-85%, dan pada pria yaitu pada umur 16-19 tahun berkisar 95-100%. Lalu ada lagi informasi menurut catatan, keparahan jerawat itu meningkat dengan semakin matangnya usia, dan anak perempuan prapubertas dengan jerawat yang parah memiliki tingkat yang namanya sulfat dehidroepiandrosterone, itu merupakan suatu hormon yang lebih tinggi. Lalu apa sih tujuan dan manfaat dari penelitian ini? Tujuannya ada dua. Yang pertama, agar penderita acne vulgaris dapat mengetahui lebih jelas penyebab daripada kejadian acne vulgaris yang dideritanya. Lalu yang kedua itu untuk mengenal lebih dalam lagi pengaruh kondisi psikologis kita, kondisi psikologis tubuh kita terhadap kejadian acne vulgaris. Manfaatnya juga ada dua. Yang pertama, mengetahui lebih lanjut hubungan dari kondisi psikologis manusia terhadap kemunculan acne vulgaris. Dan yang kedua, dapat mengidentifikasi penyebab utama insiden acne vulgaris. Karena penyebab-penyebab daripada insiden acne vulgaris itu ada banyak. Jadi stres itu merupakan salah satu penyebabnya, dan tujuan daripada penelitian ini tuh untuk mencari hubungannya. Metode penelitian. Metode penelitian yang dipakai itu deskriptif analitis yang dilakukan melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Pengambilan sampel itu menggunakan non-probability sampling, yaitu purposive sampling, di mana setiap subjek yang memenuhi kriteria penelitian. Kriterianya itu terbagi menjadi dua, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi ini maksudnya merupakan kriteria-kriteria di mana subjek itu masuk ke dalam kriteria penelitian kita. Sedangkan kriteria eksklusi itu merupakan kriteria di mana subjek itu tidak terpakai lagi untuk penelitian kita. Jadi kayak untuk mengeliminasi subjek yang bisa masuk dan yang tidak bisa masuk dalam penelitian kita. Untuk kriteria inklusi itu ada 5. Yang pertama, subjek berusia antara 17-20 tahun. Yang kedua, dia harus menderita acne vulgaris. Dan yang ketiga, tempat predileksi acne vulgarisnya itu di wajah. Yang keempat, subjek itu sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, subjek bersedia menjadi responden penelitian. Lalu kriteria eksklusinya. Yang pertama, subjek tidak bersedia menjadi responden penelitian. Yang kedua, subjek yang gugur berdasarkan skor kebohongan. Yang ketiga, subjek yang memiliki gangguan kejiwaan. Nah, jadi subjek yang dipakai dalam penelitian ini merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dengan menggunakan instrumen penelitian sebagai berikut. Kuesioner, Global Acne Severity Scale atau GEA Scale, Kessler Psychological Distress Scale, K10.
Nah, jadi untuk kuesionernya ini, nanti isinya itu merupakan pertanyaan-pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaannya ini yang menyangkut dengan kriteria yang sudah tadi kita bahas, supaya kita dapat memisahkan mana ya yang bisa masuk dalam kriteria untuk kita pakai menjadi responden dan mana yang tidak. Kuesioner itu sebagai kuesioner nanti isinya seperti itu, dan di kuesioner juga akan dibuat apakah bersedia atau tidak untuk respondennya diteliti. Lalu apa itu Global Acne Severity Scale? Global Acne Severity Scale itu merupakan suatu acuan kita untuk dapat memprediksi suatu jerawat itu ada di tingkatan mana, ringan, sedang, atau beratkah. Nanti di situ sudah ada karakteristik dari per kasus jerawatnya. Nanti disesuaikan berdasarkan itu. Lalu untuk Kessler Psychological Distress Scale ini merupakan skala stres, acuan untuk kita dapat memisahkan responden-responden kita ini skala stresnya itu seberapa. Nah, nanti kita bersumber dari Kessler Psychological Distress Scale ini. Lalu, selanjutnya, penelitian ini menggunakan rancangan survei cross-sectional. Maksudnya apa survei cross-sectional ini? Jadi, survei cross-sectional ini tuh data yang menyangkut variabel bebas atau risiko dan variabel terikat atau variabel akibat akan dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan. Lalu apa sih variabel independennya? Variabel independen daripada penelitian ini berarti tingkat stres psikologis. Nah, tingkat stres psikologisnya itu diukur menggunakan yang tadi kuesioner Kessler Psychological Distress Scale dengan indeks reliabilitas 0,881 dan nilai validitas di atas 0,2. Lalu apa variabel dependennya, yaitu insiden kejadian akne vulgaris tipe ringan dan berat, diukur berdasarkan hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik dengan alat bantu lup atau kaca pembesar dan penlight, serta berdasarkan yang tadi itu Global Acne Severity Scale. Lalu nanti data hasil pengukuran akan disajikan secara statistik deskriptif dengan tabulasi atau diagram nantinya. Lalu akan disimpulkan dalam bentuk persenan. Lalu kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama, apa itu definisi daripada akne vulgaris? Akne vulgaris adalah penyakit swasirna berupa peradangan menahun pada unit folikel pilosebacea yang banyak terjadi pada remaja. Gambaran klinis akne vulgaris sering pleomorfik, yaitu berupa komedo, papul, pustul, nodul, dan jaringan parut. Tempat preseleksi AV atau akne vulgaris ini biasanya pada wajah, leher, dan punggung, tergantung dari distribusi kelenjar sebasea masing-masing individu. Etiologi pasti dari AV memang belum diketahui, namun terdapat beberapa faktor yang mungkin berpengaruh terhadap timbulnya penyakit ini. Di antaranya sebum, bakteri, genetik, hormon, diet, stres, dan kosmetika. Lalu apa itu definisi stres? Jadi, stres merupakan keadaan ketika seseorang merasa ketidaknyamanan mental dan batin yang disebabkan oleh perasaan tertekan. Definisi stres menurut KBBI adalah gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor ekstrinsik. Menurut American Institute of Stress, tidak ada definisi yang pasti untuk stres karena setiap individu akan memiliki reaksi yang berbeda terhadap stres yang sama. Stres bersifat individu dan pada dasarnya bersifat merusak bila tidak adanya keseimbangan antara daya tahan mental individu dengan beban stres yang dirasakan. Lalu, stres juga bisa berarti ketegangan, tekanan batin, dan konflik. Yang berarti yang pertama itu reaksi atau respon tubuh terhadap stresor psikososial. Stresor psikososial ini bisa berupa tekanan mental atau beban kehidupan. Lalu yang kedua itu kekuatan yang mendesak atau mencekam, yang menimbulkan suatu ketegangan dalam diri seorang. Yang ketiga itu reaksi tubuh terhadap situasi yang menimbulkan tekanan, perubahan, ketegangan emosi, dan lain-lain. Lalu yang keempat, reaksi tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan yang dipengaruhi baik oleh lingkungan maupun penampilan individu di dalam lingkungan tersebut.
Lalu, apa itu hubungan stres dengan akne vulgaris dan bagaimana? Jadi secara medis, stres adalah suatu keadaan di mana terdapat peningkatan konsentrasi ACTH dan glukokortikoid yang berkepanjangan. Peningkatan ACTH akan memicu peningkatan hormon androgen yang berperan dalam merangsang peningkatan produksi sebum dan merangsang keratinosit. Peningkatan sebum dan hiperkeratinisasi akan mengakibatkan timbulnya akne vulgaris. Jadi, kenapa bisa seperti ini? Itu karena kenapa bisa konsentrasi ACTH itu meningkat? Karena ACTH itu diatur oleh suatu organ di otak kita, suatu bagian di otak kita yang namanya hipotalamus pituitary axis. Dan si hipotalamus inilah kenapa si hipotalamus ini diganggu oleh stres kita. Jadi jika seseorang itu mengalami stres, maka itu akan berefek pada hipotalamusnya dan nanti dari hipotalamus itu akan berefek juga akhirnya ke ACTH, ke produksi ACTH kita yang mana ACTH kita itu akan meningkat dan jika ACTH meningkat akan terjadi lonjakan atau peningkatan produksi hormon yang mana hormon androgen ini berperan dalam merangsang peningkatan produksi minyak. Nah, yang mana itu merupakan salah satu sumber penyumbatan di dalam pori-pori dan bisa menjadi jerawat. Lalu masuk ke pembahasan. Jadi di pembahasan ini terbagi menjadi sudah dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan data-data yang sudah didapat. Yang pertama itu distribusi berdasarkan derajat keparahan akne vulgaris. Penelitian yang dilakukan oleh Zohra di Bangladesh, mayoritas subjek pada penelitian ini memiliki derajat keparahan akne vulgaris yang sedang sebesar 41,67%. Begitu juga dengan penelitian oleh Normaliza pada tahun 2016 di Jakarta, derajat keparahan yang paling banyak yaitu sedang sebanyak 50%. Lalu yang kedua, penelitian yang dilakukan di Saudi Arabia oleh Zari dan kawan-kawan pada tahun 2017 menyatakan bahwa derajat keparahan akne vulgaris ringan sebanyak 72,2% merupakan mayoritas pada penelitian itu. Penelitian di Surakarta yang dilakukan oleh Nuraini 2017 juga menyatakan derajat keparahan yang paling banyak dijumpai pada subjek penelitiannya adalah jerawat ringan sebanyak 54%. Lalu kenapa bisa terjadi perbedaan antar penelitian tersebut? Ini perbedaan pada penelitian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Contohnya itu menstruasi. Nah, ada pada suatu penelitian mengenai hubungan akne vulgaris dengan menstruasi itu disebutkan bahwa rata lesi non-inflamasi dan lesi inflamasi pasien akne vulgaris itu pada fase premenstruasi itu meningkat. Jadi pada sebelum menstruasi, premenstruasi itu meningkat dan kemudian di saat setelah menstruasi itu akan turun. Gitu. Jadi hal ini mendukung bahwa perbaikan dari jerawat kita itu pada periode setelah menstruasi dan perburukan itu fase premenstruasi. Jadi sebelum menstruasi malah akan parah-parahnya jerawat kita. Lalu nanti setelah menstruasi dia biasanya akan membaik. Jadi bisa saja perbedaan itu dikarenakan faktor menstruasi. Lalu yang kedua itu distribusi berdasarkan skala stres. Penelitian oleh Ratnasari dan kawan-kawan pada tahun 2017 di Bali menyatakan bahwa skala stres yang paling banyak ditemukan adalah sedang sebanyak 229 orang, 91,6% dari total 250 sampel yang diambil. Sedangkan penelitian dilakukan oleh Tanaka dan teman-teman pada tahun 2018 dan Perumal dengan kawan-kawan pada tahun 2010 di Medan, mayoritas memiliki skala stres sedang sebesar 52%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suh dan kawan-kawan pada tahun 2017 di Korea, faktor pencetus yang paling banyak menyebabkan akne vulgaris adalah stres sebesar 82%, diikuti dengan kurangnya tidur 72,5%, menstruasi 61,3%, merokok dan konsumsi minuman beralkohol masing-masing 54
50,4%, penggunaan kosmetik 36%, kehamilan 28,4%, dan mengkonsumsi coklat 19%. Dari hasil penelitian tersebut bisa kita lihat bahwa yang terbesar menjadi penyebab suatu jerawat itu adalah kondisi stres, lalu diikuti dengan kurangnya tidur. Sedangkan seperti yang kita tahu, kurangnya tidur itu bisa terjadi karena berbagai macam faktor. Salah satunya pun bisa terjadi karena stres. Jadi sepertinya kalau dilihat dari hasil, memang stres ini merupakan salah satu penyebab yang utama daripada munculnya suatu jerawat. Lalu di sini terdapat perbedaan lagi nih, perbedaan skala stres. Yang kenapa bisa terjadi kayak gitu? Karena terjadi perbedaan populasi dan waktu pengambilan subjek penelitian. Maksudnya perbedaan populasi dan waktu pengambilan subjek penelitian, penelitian-penelitian tersebut kan tidak hanya berdasarkan satu kriteria tertentu, kriteria populasi tertentu. Seperti pada pada penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari, Tanaka, dan Perumal itu populasi yang dipakai itu merupakan mahasiswa dan pelajar SMA. Yang biasanya mahasiswa dan pelajar SMA itu memiliki lebih banyak faktor penyebab stres karena lagi fase-fasenya belajar dan lain-lain, itu jadi mungkin faktor penyebab stresnya itu lebih besar. Lalu untuk waktu pengambilan juga bisa berpengaruh karena ada saat di mana musim-musim populasi seseorang itu malah tambah banyak jerawatnya, ada di mana saat dia rendah jerawatnya. Jadi berdasarkan waktu pengambilan juga bisa. Lalu penggunaan jenis kuesioner yang berbeda dari masing-masing penelitian juga dapat dipikirkan sebagai salah satu hal yang dapat menyebabkan perbedaan skala stres. Nah, pemilihan kuesioner kan tidak selalu sama dan itu juga dapat menyebabkan perbedaan. Lalu pembahasan untuk hubungan skala stres dengan derajat keparahan akne vulgaris. Chiu dan kawan-kawannya pada tahun 2003 melakukan penelitian kohort prospektif observasional di Departemen Dermatologi Fakultas Kedokteran Universitas Stanford yang subjeknya adalah mahasiswa sehat yang akan melakukan ujian. Peneliti melakukan 2 kali pengukuran derajat keparahan akne selama penelitian ini. Pengukuran pertama pada 1 bulan sebelum ujian dan pengukuran kedua dilakukan 3-7 hari setelah ujian. Skala stres diukur menggunakan Perceived Stress Scale. Setiap pengukuran derajat keparahan akne vulgaris dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan derajat keparahan akne vulgaris secara signifikan berhubungan dengan peningkatan skala stres. Lalu yang kedua, penelitian lain oleh Josipovic dan teman-temannya pada tahun 2007 pada 94 siswa di Singapura dilakukan studi kohort. Kemudian dilakukan pemeriksaan kondisi stres tinggi, yang mana itu saat sedang ujian, dan kondisi stres rendah saat sedang liburan. Skala stres diukur dengan menggunakan Perceived Stress Scale. Selain itu diukur juga kadar sebum menggunakan sebumeter, dan penggunaan derajat keparahan akne vulgaris diukur menggunakan klasifikasi Plewick dan Klickman. Nah, dari hasil tersebut, mohon maaf tadi belum ditambahkan bahwa sebagian besar subjek penelitian mengalami derajat keparahan akne vulgaris sedang hingga berat. Pemeriksaan kadar sebum tidak berbeda dengan secara statistik, baik pada saat kondisi stres tinggi ataupun stres rendah. Pada studi ini memiliki korelasi signifikan secara statistik antara skala stres dengan derajat keparahan akne vulgaris. Dari 2 penelitian ini dapat kita lihat bahwa saat responden kita itu sedang mengalami masa-masa stres sulit, yang mana pada penelitian ini dua-duanya itu merupakan saat sedang ujian, itu kondisi jerawatnya itu signifikan meningkat keparahannya untuk jerawatnya. Lalu saat sedang tidak ujiannya itu yang pertama itu 3-7 hari setelah ujian, dan yang penelitian kedua itu saat sedang liburan, untuk keparahan akne vulgarisnya itu menurun. Nah, dari penelitian-penelitian ini dan dari pembahasan sejak yang awal, dari pembahasan distribusi berdasarkan derajat keparahan akne vulgaris, distribusi berdasarkan skala stres,
dan juga hubungan skala stres dengan derajat keparahan akne vulgaris, maka dapat kita lihat bahwa memang jelas ada hubungan antara stres psikologis dengan kejadian akne vulgaris, yang mana hasil-hasil antar hubungan tersebut tidak selalu sama di setiap penelitian, walaupun mayoritas menunjukkan bahwa stres itu berpengaruh buruk terhadap derajat keparahan suatu akne vulgaris. Penutup, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kondisi psikologis yang dalam hal ini merupakan stres psikologis dengan kejadian akne vulgaris. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan derajat keparahan akne vulgaris secara signifikan berhubungan dengan peningkatan skala stres. Sebagian besar subjek penelitian mengalami derajat keparahan akne vulgaris sedang hingga berat. Lalu, untuk selanjutnya, peneliti dalam rangka meneliti hubungan antara kondisi psikologis dengan kejadian akne vulgaris diharapkan dapat mengelompokkan subjek ke dalam beberapa tipe kelompok berdasarkan beberapa jenis kriteria, seperti usia, pekerjaan, kehidupan sosial, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk dapat lebih mudah menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian serta dapat menjadi acuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai penyebab stres yang dialami subjek. Maksudnya apa? Maksudnya dari beberapa penelitian tadi dan sebagian besar itu belum mengkelompokkan atau mengkategorikan subjek itu berdasarkan beberapa kriteria. Misalnya berdasarkan usia, jenis kelamin mungkin iya, sudah ada yang iya, usia juga sudah, cuman kurang spesifik. Lalu mungkin bisa dibagi lagi menjadi pekerjaan, dipecah lagi menjadi bagaimana kehidupan sosial responden, bagaimana pekerjaan, mungkin bisa dilihat dari faktor ekonomi dan lain-lain. Mengapa? Karena semua faktor-faktor tersebut bisa berhubungan, maksudnya bisa berdampak pada kondisi psikologis atau dalam hal ini stres gitu. Misalnya faktor pekerjaan. Tidak semua responden yang ada di penelitian tadi itu memiliki pekerjaan yang sama kan, dan setiap pekerjaan itu memiliki tingkat stres yang berbeda-beda. Lalu untuk kehidupan sosial dari setiap individu pun kehidupan sosialnya berbeda sehingga nanti akan menunjukkan hasil uh, yang berbeda juga itu. Jadi mungkin untuk penelitian selanjutnya bisa dibagi secara spesifik lagi untuk dibagi menjadi suatu kriteria-kriteria tertentu supaya nanti jika sudah ada mendapat data, kita itu dapat menganalisis dan menyimpulkan. Dan menganalisis dan menyimpulkannya ini bisa dari banyak faktor tadi, jadi kita luas untuk berpikir. Seperti itu. Lalu, dalam penelitian selanjutnya diharapkan peneliti juga mengajak dokter atau ahli kesehatan lain yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam menangani akne vulgaris, agar hasil diagnosis mengenai derajat keparahan akne vulgaris bisa didapatkan dengan lebih jelas dan terpercaya. Nah, untuk penelitian ini dan beberapa penelitian yang tadi saya bahas itu uh, tidak menggunakan jasa dokter ataupun ahli kesehatan lain untuk menentukan derajat keparahan jerawatnya. Padahal sebenarnya jika mau lebih jelas dan lebih valid itu bisa menggunakan dokter karena dokter memiliki kompetensi, apalagi ya dokter memiliki kompetensi untuk mendiagnosis suatu derajat suatu jerawat seperti itu. Saya kira sekian dari presentasi KTI saya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.